Scott McTominay telah mengalami metamorfosis yang menakjubkan bersama Napoli di musim 2024-2025. Berkat sumbangsihnya yang signifikan di Serie A, pemain asal Inggris ini bahkan mendapatkan julukan McTerminator dari para penggemar Napoli. Saat ini, Napoli berada di puncak klasemen Serie A, unggul 3 poin dari Inter Milan yang menguntit di belakang. Tim asuhan Antonio Conte berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk meraih Scudetto. McTominay menunjukkan performa yang gemilang bersama Napoli. Dalam 3 pertandingan terakhir, saat Napoli bersaing ketat dengan Inter Milan untuk merebut gelar Scudetto, McTominay menjadi sosok kunci. Dia mencetak 5 dari 6 gol yang diraih Napoli dalam periode tersebut. Secara keseluruhan, hingga pekan ke-34, McTominay telah mencetak 11 gol di Serie A, menciptakan rekor baru dalam perjalanan karirnya. Mohamed Salah telah menorehkan lembaran baru dalam sejarah sepak bola dengan memecahkan rekor Sergio Aguero setelah Liverpool meraih gelar juara Premier League 2024-2025. Kini, Salah menjadi pemain asing paling subur di liga bergengsi ini. Dengan gol yang ia lesakkan ke gawang Spurs, Mo Salah telah mengumpulkan total 185 gol di Premier League sepanjang karirnya. Bintang sepak bola Mesir ini berhasil melampaui pencapaian Aguero. Ia mencetak 184 gol dalam 275 pertandingan selama 10 tahun berseragam Manchester City. Dari total gol tersebut, 183 diantaranya dicetak Salah untuk Liverpool sejak bergabung dari AS Roma pada musim panas 2017, sementara 2 gol lainnya ia ciptakan saat masih berseragam Chelsea. Dengan semua gol yang telah ia cetak, Mo Salah kini menempati posisi kelima sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Premier League. Manchester City segera mengalihkan perhatian mereka untuk memastikan posisi di 5 besar Liga Inggris setelah berhasil mencapai final Piala FA. Target mereka kini adalah meraih gelar Piala FA dan mendapatkan tiket ke Liga Champions. Di sisa musim ini, keberhasilan Man City menembus final Piala FA seakan menjadi obat penghilang duka dari penampilan kurang memuaskan di Liga Inggris. Saat ini, Man City menempati peringkat keempat dengan koleksi 61 poin. Man City akan berjuang melawan Newcastle United, Chelsea, Nottingham, dan Aston Villa dalam perebutan tiket menuju Liga Champions. Guardiola menekankan bahwa timnya kini fokus untuk mengamankan posisi 5 besar setelah sukses melaju ke final Piala FA. Juventus kini berada di bawah tekanan yang cukup berat menjelang akhir musim ini. Menurut laporan Tuttosport, Bianconeri harus memastikan diri finish di zona Liga Champions Serie A jika ingin menjaga peluang untuk merekrut Sandro Tonali tetap terbuka di musim panas mendatang. Tuttosport mengungkapkan bahwa Juventus tidak hanya berjuang untuk meraih prestise, tetapi juga untuk stabilitas finansial. Jika mereka gagal lolos ke Liga Champions, diperkirakan mereka akan kehilangan pendapatan minimal 65 juta euro, sebuah dampak signifikan yang dapat menggagalkan rencana ambisius mereka di bursa transfer. Salah satu target utama Juventus untuk musim 2025-26 adalah Sandro Tonali. Gelandang dari Newcastle United ini diincar untuk menjadi tulang punggung baru di lini tengah Bianconeri. Namun, nilai transfer Tonali diperkirakan berkisar antara 70-80 juta, sebuah angka yang hanya bisa dicapai Juventus jika kondisi keuangan mereka tetap terjaga melalui partisipasi di Liga Champions. Pertandingan antara Bournemouth dan Manchester United berakhir dengan skor imbang 1-1 di Vitality Stadium pada malam Minggu, diwarnai oleh kontroversi VAR yang membuat para pendukung tuan rumah berang. Kemarahan para penggemar Bournemouth bukan hanya disebabkan oleh hasil imbang, tetapi lebih kepada keputusan VAR yang mengubah dinamika pertandingan. Striker Evan Nilsson diusir dari lapangan setelah tayangan ulang menunjukkan insiden saat ia melakukan tackle terhadap Noussair Mazraoui. Dalam momen tersebut, Evan Nilsson tampak kehilangan keseimbangan saat berusaha melakukan tackle. Awalnya, ia hanya menerima kartu kuning. Namun setelah intervensi VAR, wasit memutuskan untuk meningkatkan hukumannya menjadi kartu merah. Keputusan ini memicu kemarahan di jagat media sosial. Memperkuat sektor sayap menjadi fokus utama bagi pelatih Enzo Maresca. Dengan ketidakpastian yang membayangi masa depan Mikhailo Mudryk dan Jadon Sancho, Chelsea sangat mendesak untuk menambah daya serang mereka. Florian Plettenberg mengungkapkan di platform X, Chelsea menunjukkan minat yang nyata untuk merekrut Jamie Gittens dari Borussia Dortmund. Negosiasi antara Chelsea dan manajemen pemain sedang berlangsung di balik layar. Menurut laporan Plettenberg, Chelsea siap untuk menggandakan gaji Gittens, menawarkan sekitar 6-7 juta per tahun, meningkat dari gaji 3 juta euro yang ia terima di Dortmund. Ini menjadi sinyal yang kuat, tidak hanya bagi sang pemain tetapi juga bagi Dortmund, yang dilaporkan bersedia melepasnya dengan harga antara 50-60 juta, Rp 95,107 miliar. Manchester City dilaporkan mendapatkan angin segar dalam usaha mereka untuk merekrut bek sayap Juventus, Andrea Cambiaso. Klub besar Italia tersebut kabarnya telah menemukan 2 nama calon pengganti yang siap mengisi posisi Cambiaso di musim depan. Minat City terhadap Cambiaso sebenarnya sudah ada sejak lama.
Agen sang pemain pernah mengungkapkan bahwa Pep Guardiola telah mengamatinya sejak bursa transfer Januari, meskipun saat itu belum ada kesepakatan yang terjalin. Harapan mereka semakin menguat setelah terdengar kabar bahwa Juventus tengah mengincar Nuno Tavares, bek milik Arsenal yang saat ini sedang dipinjamkan ke Lazio. Menurut laporan dari Italia yang dirangkum oleh The Sun, Juventus menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Tavares guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Cambiaso. Presiden Barcelona, Joan Laporta, dilaporkan mulai merancang strategi untuk mencari pengganti Robert Lewandowski, dan menargetkan bintang Atletico Madrid, Julian Alvarez, sebagai pilihan utama. Menurut laporan dari Marca, Laporta menganggap Julian Alvarez sebagai kandidat sempurna untuk mengisi posisi penyerang utama Barcelona di masa depan. Selain itu, rencana ini juga berkaitan dengan ambisi politik Laporta menjelang pemilihan Presiden Barcelona yang dijadwalkan pada tahun 2026. Strategi Laporta tampak jelas. Ia berencana memanfaatkan janji untuk mendatangkan Alvarez sebagai alat untuk menarik perhatian dan dukungan para pemilih, demi memperpanjang masa jabatannya di Camp Nou. Kontrak gelandang asal Ghana ini akan segera berakhir, dan meskipun Arsenal sebelumnya berencana untuk memperpanjang kerjasamanya, kemungkinan kepergiannya tetap ada. Menurut laporan dari Marca, mantan klub Partey, Atletico Madrid, menunjukkan minat untuk membawanya kembali. Namun, Atletico bukan satu-satunya yang mengincar, karena Juventus dan Paris Saint-Germain juga dilaporkan tertarik. Partey sendiri kabarnya terbuka untuk peluang bergabung dengan Barcelona. Pelatih PSG, Luis Enrique, mulai memainkan strategi psikologis menjelang pertarungan melawan Arsenal. Dalam kutipan dari Football London, Enrique menyatakan, "Apakah saya sudah mulai menganalisis Arsenal? Tidak, karena saya sudah mengenal mereka dengan sangat baik. Saya telah mengikuti mereka sejak lama. Apa yang kami miliki, baik kelebihan maupun kekurangan, tetap sama. Kami bisa berkembang, tentu saja, tetapi jika Anda hanya terfokus pada kekurangan, itu adalah masalah Anda, bukan masalah kami." Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan Enrique menjelang laga krusial di Emirates. Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, berbicara terbuka tentang masa depannya di tengah rumor yang mengaitkannya dengan Real Madrid. Mantan bintang Los Blancos ini dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Carlo Ancelotti sebagai pelatih kepala di Santiago Bernabeu. Apabila Ancelotti benar-benar meninggalkan kursi kepelatihan, nama Xabi Alonso muncul sebagai pilihan utama untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam wawancara terbarunya, Alonso menanggapi isu ini dengan tenang, "Saya tidak merasakan tekanan untuk menentukan langkah selanjutnya. Situasinya sudah jelas, setiap hal ada waktunya, dan saat ini masih terlalu awal untuk membahasnya. Jadi, kita perlu bersabar dan menunggu." Arsenal harus menerima kenyataan sebagai runner-up Premier League untuk ketiga kalinya berturut-turut, meskipun juara musim ini mengalami perubahan. Dengan 4 pertandingan tersisa, Arsenal tidak memiliki peluang untuk mengejar Liverpool yang saat ini mengumpulkan 82 poin. Bahkan jika mereka berhasil meraih kemenangan di semua laga tersisa dan Liverpool kalah di 4 pertandingan terakhir, poin maksimal yang bisa diraih Arsenal hanya 79. Dengan demikian, Arsenal harus puas dengan posisi kedua musim ini. Ini menjadi yang ketiga kalinya dalam 3 musim terakhir mereka berada di posisi tersebut. Di 2 musim sebelumnya, mereka harus mengakui keunggulan Manchester City. Selama 3 musim terakhir, klub asal London ini selalu dianggap sebagai calon juara Premier League. Namun, nasib buruk seringkali menghampiri Arsenal, menyebabkan mereka terjatuh di tengah jalan. Inter dipastikan tidak akan diperkuat Marcus Thuram saat melawan Barcelona di leg pertama semifinal Liga Champions. Menurut laporan Pasquale Guaro, penyerang asal Prancis itu baru saja memulai jogging ringan di lapangan latihan kemarin dan belum siap untuk bertanding. Diperkirakan, Thuram baru akan kembali bisa dimainkan pada leg kedua, yang dijadwalkan berlangsung 10 hari setelah pertemuan pertama di Spanyol. Kehilangan Thuram menjadi sebuah tantangan berat bagi Inter, yang tengah bersiap menghadapi salah satu pertandingan paling krusial musim ini di tengah jadwal yang padat dan tekanan dalam perebutan Scudetto di Serie A. Arsenal dilaporkan tengah bersiap untuk mengeluarkan dana yang cukup besar guna merekrut striker Sporting CP, Victor Gyökeres, pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut informasi dari Vichages, The Gunners telah menyiapkan tawaran minimal sebesar 68 juta pound untuk mengamankan tanda tangan pemain asal Swedia ini. Dengan penawaran sebesar itu, Arsenal berharap dapat segera mendapatkan Gyökeres sebelum klub-klub besar lainnya ikut meramaikan perburuan pemain berusia 25 tahun tersebut. Jika berhasil direkrut, Gyökeres diyakini akan menjadi tambahan yang luar biasa dan mampu memberikan warna baru dalam serangan Arsenal di musim depan. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Inter Milan sedang mengamati situasi Eric Garcia untuk memperkuat pertahanan mereka di musim depan. Bek yang bernaung di Barcelona ini menjadi salah satu target utama Nerazzurri, yang berencana untuk memperluas pilihan di sektor belakang. Eric Garcia, yang musim lalu dipinjamkan ke Girona,
telah menunjukkan kemajuan yang mengesankan dan menarik perhatian sejumlah klub elit Eropa. Dengan kontraknya yang masih berlaku di Barcelona, masa depannya akan ditentukan setelah musim ini berakhir.